fresh graduate itu mereka nggak puas gitu, nggak iso kerja gitu ya. Kondisi ideal itu sangat jarang, langkah bisa didapatkan. Desain itu harus dipahami sebagai sebuah solusi. Semua permasalahan yang kita bicarakan tadi, alhamdulillah buku ini menjawab. Prinsip dan teknik dasar selalu ada proses. Prinsip dan teknik dasar selalu ada proses. Jadi ya makanya kita sebut di sini practical handbook. Ya. Semoga buku ini mampu mewarnai apa yang akan kita tuju sama-sama ya. Ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa Ardiansyah. Apa bosan nih kita mau ngomongin? Banyak yang dibicarakan. Banyak yang dibicarakan. Ya tukaran, ya koncoan. Kayak dinamika ya. Dinamika. Alhamdulillah ya. Ternyata perjalanan kita mampu membuat sebuah oret-oretan. Ya. Akhirnya setelah sekian lama mikir toh kapan gitu ya iso nggawe buku kapan gitu ya. Karena suatu kondisi yang dipaksakan akhirnya jadi gitu. Ya. Alhamdulillah perjalanan kita sudah menciptakan Odigiro City Branding Consultant. 1 tahun kita lebih banyak di Malang, jadi tidak kemana-mana. Kita nikmati aja ini tentang city branding, dan alhamdulillah akhirnya buku ini menghantarkan kita dari permasalahan. Ya, kita pernah punya banyak masalah ya, melihat situasi industri desain terutama di Malang, bahwa iki apa sih? Siapa yang mampu menghantarkan kebutuhan dari sebuah sekolahan ke industri ini loh, terjawab enggak gitu. Ya, jadi sebenarnya kan ini masalah klasik gitu ya. Selalu kan bahwa industri itu ketika ngambil lulusan terutama yang fresh graduate itu mereka nggak puas gitu. Gak iso kerja gitu ya. Gak ngerti kok koyoke portofolionya apik tapi ketika masuk ke proses kerja kok yo gratal-gratul gak ada gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, padahal sebetulnya juga kalau dilihat dari sisi kampus mereka nggak kurang-kurang menyiapkan gitu. Sebenarnya loh ya. Mereka nggak kurang-kurang menyiapkan. Apalagi kan rata-rata anak-anak itu juga ada proses magang dan segala macamnya itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok ada gap? Tetap ada gap. Gitu. Nah, gap ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah masalah skill. Jadi gini, dalam perkuliahan atau dalam sekolah itu selalu dikondisikan pada kondisi ideal. Gitu ya. Di mana idealisme, di mana harus mendapatkan hasil terbaik. Hasil terbaik, tetapi kan sebetulnya ketika kita masuk di industri, kondisi ideal itu sangat jarang, langkah bisa didapatkan. Gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah mereka shock, gitu, bahwa apa yang dipelajari non sewu ya, yang muluk gitu ya, ternyata di industri itu permintaannya bukan hanya kalau standar bagus gitu, jelas gitu ya, tapi ada kecepatan, deadline gitu kan, kemudian permintaan klien, ada komunikasi dengan klien, bahkan mungkin kalau secara perkuliahan mereka ideal ada brief gitu ya, yang diisi dengan bayangan akan diisi klien dengan lengkap. Di sini ketemu klien sing apa itu brief gak ngerti gitu ya, ngomongnya aku pingin ini dan segala macam, dan itu mereka harus terjemahkan dengan sebuah proses kerja atau sebuah proses kreatif. Ini yang biasanya bikin shock. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah attitude sebetulnya. Jadi nggak tahu ya, atau karena mungkin zamannya zaman autis gitu ya. Akhirnya gitu. Jadi ketika akhirnya bertemu dalam sebuah tim kerja, dalam sebuah bagaimanapun kalau kita ngomong dalam sebuah tim ada etika, ada attitude kerja gitu kan, itu yang kadang-kala juga nggak masuk gitu ya, nggak masuk di mindset mereka. Itu permasalahan awalnya. Nah, semua permasalahan yang kita bicarakan tadi, alhamdulillah buku ini menjawab. Insya Allah bisa menjawab. Insya Allah bisa menjawab. Jadi ini sebetulnya akhirnya
kita mencoba. Ya. Saya gitu, terutama di bagian saya. Jadi buku ini kan isinya 2 gitu ya. Ya. Ada yang dari Pak Dadi perspektifnya, ada yang dari saya. Siap. Nah, yang dari aku itu aku mencoba menerjemahkan dengan lebih mudah, dengan lebih tahap per tahap apa yang teori-teori yang disampaikan, pendekatan-pendekatan yang disampaikan di dalam perkuliahan atau dalam sekolah itu di dunia kerja melakukannya seperti apa, gitu ya. Proses yang lebih cepat seperti apa supaya namanya deadline. Kalau kuliah kan 6 bulan, petang bulan, 4 bulan untuk menyelesaikan sebuah project. Leye-leye ya, walaupun kondisi realnya mereka 2-3 hari sebelum deadline baru ngejakan, tapi di kita sehari kan iso 3 project. Nah, buku ini mengolah atau menerjemahkan pendekatan dalam ideal yang kuliah itu tadi ke pendekatan industri. Jadi gabungan, gitu ya. Kenapa? Karena ya aku ngalami, aku ngajar, aku juga berprofesi gitu kan. Nah akhirnya teori praktek digandeng, ada persinggungannya, itu yang ada di dalam buku ini. Gitu. Ya. Jadi kawan-kawan yang nonton video ini sebuah proyek kolaborasi di mana Utero itu punya sebuah akademi dan Loh Jinawi, studionya Pak Sasa, ini juga punya akademi yang disebut juga institut. Jadi kami akan membuktikan bahwa sebuah institut-institut ataupun universitas-universitas, akademi-akademi, kursus atau kursus itu bisa berkolaborasi membuat sebuah panduan. Dari sudut pandang seperti apa? Jadi di sini itu ada sudut pandangnya Pak Sasa tentang practical handbooknya di dunia desain komunikasi visual. Nah, saya posisinya sebagai seorang pebisnis membaca potensi peluang itu untuk berkolaborasi. Ya semoga ini akan menjadi satu kolaborasi, bentuk kolaborasi buku, saya dengan anak film, saya dengan anak kriya. Nextnya akan seperti itu dan ini menjadi turunannya. Saya pikir industri hari ini butuh ya kayak gini, Pak. Ya, sekarang sudah zamannya. Kalau dulu kita kompetisi ya. Antar bisnis yang sejenis itu adalah kompetisi. Tapi kalau kita tarik mundur mulai dari Odijiro, kita 5 tahun ke belakang gitu ya, kita sudah menyepakati kesel ya saingan gitu ya, walaupun dia dan saya itu bisnisnya sama gitu, dengan satu lagi Afan Hakim itu juga bisnisnya sama. Tapi kemudian kami kalau kita kolaborasi itu ada kok pasarnya gitu, ada level yang bisa kita ambil yang baru gitu. Nah pola kolaborasi ini kan akhirnya kita sepakati, kita pakai terus tuh kemana-mana gitu ya. Cuman memang syarat dari sebuah kolaborasi ini kita membagi satu bidang tim sendiri ya. Afan di creative director, paham apa? Saya di manajemen project dan segala macam itu ada, memang tetap ada pembagian secara itu tetap lah. Tapi intinya sekarang memang pendekatannya kolaboratif. Nah terakhir kan ini ternyata juga bisa gitu loh. Kolaborasi seperti ini juga bisa dan enak lah daripada kita harus saingan dan segala macam, itu capek. Toh sebenarnya tujuannya kita sama-sama ke Mars kan gitu. Yang penting kan cuannya ada. Yang penting ada duit kan gitu. Ngomongin daftar isi sekilas deh. Di sini kan ngomong ada basic design gitu ya. Apa sih yang diajarkan sekilas tentang basic design di sini? Oke, jadi di sini mungkin secara umum ada kita ngambil adalah yang biasa istilahnya top 5 kerjaan di desain grafis gitu ya, di desain komunikasi visual gitu kan. Ada logo, packaging, foto produk, ada Instagram konten dan video gitu kan. Nah, tapi kita awali dengan basic design supaya gini, pemahaman saja. Kadang kan kalau kita di dalam sebuah sistem pendidikan yang formal itu kan belajar sejarah. Bukan itu nggak penting, itu penting. Untuk seorang desainer harus tahu lah sejarah ini desain grafis apa dan segala macam. Tapi sebetulnya kalau di basic design aku ngomong adalah bahwa desain itu harus dipahami sebagai sebuah solusi. Jadi gini, klien datang ke kita karena mereka punya masalah. Gitu kan? Nah, kita ini dianggap orang yang bisa memberikan solusi. Prinsipnya itu. Desain adalah solusi. Nah, itu saya bahas di dasar desain ini. Nah, untuk bisa menentukan solusi yang pas, iku mikirnya prinsipnya apa saja. Nah, itu ada di sini. Ada di sini gitu ya. Sak proses desainnya iki lengkap. Ya, jadi istilahnya apa sih kalau kita ngomong, karena kita kan solusi kita kan visual basisnya ya. Bagaimanapun juga kita berbasis visual. Nah,
kira-kira solusi berbasis visual itu harus yang dipertimbangkan opo ae. Mulai dari mana? Nah, mulai dari mana opo ae gitu kan. Kemudian informasi dan prosesnya gitu kan ya. Prosesnya cari informasinya dan segala macam. Ngomongnya enggak detail lah, ngomongnya enggak sing harus metodenya ini. Intinya ketika mengikuti proses ini, maka kita bisa mempertanggungjawabkan solusi yang kita berikan ke klien. Oke. Di basic design dijawab. Di basic design dijawab itu. Jawab logo sekarang. Nah, logo. Tipis-tipis saya. Ya, tipis-tipis saya gitu. Nanti semuanya enggak logo buku iki. Enggak lah. Nah, oke. Jadi kalau logo lebih kepada pendekatan. Jadi di sini itu sebenarnya pendekatannya dua. Prinsip secara general setiap bab itu prinsip dan proses. Prinsip dan proses. Nah, prinsip ini menyederhanakan atau meresume ya, saya bilang meresume dari teori-teori yang kompleks dalam sebuah pembelajaran secara formal gitu. Jadi ketika kita ngomong logo itu elemennya opo dan masing-masing elemen itu bagaimana cara membuatnya. Gitu. Bagaimana cara mengolahnya. Itu secara poin per poin ada di sini. Lalu setelah itu setelah basic technicalnya itu dapat gitu ya, polanya mengerti, masuk ke proses. Proses perancangan logonya. Proses perancangan logonya. Dijawab di sini juga. Dijawab di sini. Apa sih? Oh, ini yang pertama. Kemudian lanjut ke proses kedua. Jadi step by step. Setelah prinsip dan teknik dasar selalu ada proses. Prinsip dan teknik dasar selalu ada proses. Jadi ya makanya kita sebut di sini practical handbook. Ya. Terus lanjut packaging. Oke. Sama, packaging pun di situ kita ngomong tentang prinsip gitu. Apa saja sih yang harus dilihat, harus dipahami gitu ya. Ketika kita bikin packaging itu, packaging ini kudu iso lapo buat klien itu. Gitu ya. Harus bisa apa gitu kan. Ojo sampai apik tok tapi tidak memenuhi fungsi. Nah, gitu kan. Karena packaging itu ya ada beberapa yang harus dia hasilkan untuk klien. Klien bayar kita kan harus dapat sesuatu juga gitu. Nah, kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan ketika merancang sebuah packaging. Jenisnya, bahannya, dijawab di sini. Bahannya ada semua, elemen-elemennya dan proses. Selalu diakhiri dengan proses melancang kemasan. Nah, sebetulnya kan bedanya desainer ambek tukang gambar kan ada observasi. Yes. Nah, di sini selalu dalam proses itu ada namanya observasi. Nah, yang diobservasi kok opo itu ada semua di sini. Ada. Gitu. Lengkap. Rugi kalau gak tuku buku iki ya. Iya, jajane gak usah sekolah. Jois kok gak saken gak payung. Nah, memang kalau sekilas ya melihat buku ini kalau tidak didampingi langsung praktek, itu kan memang nggak menarik. Karena ini kita ciptakan sebenarnya sambil baca buku sambil praktek. Benernya, sebenarnya ini kan ada course-nya gitu. Ada course-nya. Ada kursusnya. Jadi kursus itu kan cenderung memang waktunya terbatas. Dan memang yang mengambil kursus tidak ingin juga berlama-lama gitu ya. Dalam beberapa kali pertemuan dia bisa ada progres yang dikuasai. Gitu. Karena kalau saya lihat ini hanya sekedar membaca, rasanya nggak akan maksimal gitu. Ya kalau sekedar membaca seperti halnya semua buku, dia akan menambah wawasan, dia akan menambah pemahaman. Nah nextnya kan harus dipraktekkan. Nah dipraktekkan ini ada dua metode, praktek no dewe, ya trial and error. Ada dengan pendampingan kita. Kalau dengan pendampingan kita berarti nanti ngikut kursusnya. Ya, ada kursusnya. Bisnis sama sih. Kita mau jalan dewe tiba-tiba dewe gitu. Apa sama anak mentore akan lebih cepat punya mentor sebenarnya. Dan kita dulu nggak ada mentor. Gitu. Coach nggak ada. Yang ada ya bapak ibu guru itu. Duel. Sekarang kita akhirnya jadi mentor. Gak bisa sampean mentor. Produk fotografi. Ya, produk itu sama sih sebetulnya seperti yang aku bilang tadi bahwa di awal selalu dijelaskan tentang aspek-aspeknya gitu ya, apa yang harus diperhatikan. Ini klasifikasi di sini juga dijawab ya. Ono beauty, consumer. Ya, food. ada secara umum gitu ya. Secara umum itu adalah tapi namanya desain ya. Namanya desain komunikasi visual kan nggak akan berhenti di satu titik. Dia akan berkembang. Ini adalah yang umum, sekali lagi biasanya kita ambil adalah top 10-nya kerjaan yang muncul gitu ya dalam sebuah bisnis. Ya kemarin tuh saya melihat juga kalau saya mengenal sebuah desain grafis ada membagi dua ya, istilahnya art sama publikasi. Ternyata ada satu lagi kemarin saya temukan adalah desain clickbait, Pak. Desain clickbait itu ngomong lo tata font, tata layout itu hampir no gitu. Tapi ternyata mampu menghasilkan sebuah view di YouTube itu lebih tinggi. Nah,
Itu Jadi ilmunya seperti itu kita ya. bahas di Instagram ya. Ya. Ya, ketika kita ngomong di Instagram ada namanya call to action gitu. Nah, ini konten Instagram sekarang di sini juga dibahas. jadi kalau kita mau membahas semuanya sosial media dari buku dewe kan itu. Ini buku kedua itu ya. Nah, jadi ini kita kasih dulu icip-icipnya adalah Instagram konten. Nah, di situ yang disebut clickbait itu sebetulnya aku menyebutnya adalah call to action. Ya, call to action itu ada beberapa metode gitu kan. Ada yang clickbait istilahnya cek uang tertarik di sini kan gitu. Kemudian nanti baru isinya dijelaskan. Gitu. Ada yang clickbait itu atau call to action itu style visualnya ada yang jujur mereka jujur. Oh, kayak aku pernah juga anak-anak kantor sini bahas tentang satu pesawat yang jatuh itu ternyata isinya enggak, ini juga view-nya banyak. Dan itu saya pikir ya karena reach ya. Jadi kalau kita ngomong memang kalau ngomong sosial media secara umum banyak gitu loh akhirnya. Salah satunya memang yang menjadi salah satu point of interest yang harus diraih itu adalah reach. Apapun kita lakukan untuk dapat reach yang tinggi gitu kan. Ya, tapi kan nggak memalsukan ya. Memalsukan, jadi istilah visualnya malah gak jujur gitu ya. Biasanya clickbait itu terakhir disebut terakhir. Dia jerone asli nih. Ya, ini saya pikir untuk orang-orang yang sudah paham desain ya Pak ya. Paham desain dan sebetulnya sudah paham teknis ya. Ya memang kalau kita sebut secara kursus intermediate gitu. Kenapa intermediate? Karena kita nggak ngajarin software. Ini di sini nggak ada beda software gitu kan. Jadi di sini memang prinsip-prinsip dan proses di mana harapannya diasumsikan gitu. Yang baca ini sudah paham software. Sehingga ketika proses kerja itu harus dilakukan wis lanjut gitu ya. Dengan ini menjadi lengkap. Nah, tapi sebetulnya kalau posisi baru belajar pun langsung belajar ini juga enak akhirnya. Enaknya jadi dasaran gampang gitu. Tidak ketemu sebuah uraian yang kompleks gitu ya, tapi langsung point to point. Itu lebih enak untuk dasaran dan nanti baru dilengkapi. Ya, enaknya kalau yang bikin buku orang praktisi seperti ini. Jadi tahu persis tujuannya gitu. Nah, ini bahasan yang ditulis oleh panjenengan ya, Pak Sasa. Lanjutan ini saya punya juga pemikiran-pemikiran yang selama ini selalu bahwa buku saya yang pertama balik jungkir, yang kedua saya berpikir miring. Sebenarnya akan banyak sebuah distorsi atau orang yang tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan gitu. Tapi itu adalah style saya. Dan itu hasil journey gitu kan, hasil perjalanan gitu. Mulai dari customer jenisnya seperti apa, sumber daya itu ada 3 yang tahunya adalah sumber daya manusia, alam. Tapi ini saya tambah lagi sumber daya masa lalu. Nah, itulah. Semoga buku ini mampu mewarnai apa yang akan kita tuju sama-sama ya. Ya. Jadi memang gini ya. Kadang mungkin di sini mungkin teman-teman akan menemui banyak istilah-istilah atau istilahnya kerangka berpikir yang baru. Tapi kalau setahu saya dalam pengembangan ilmu itu adalah sesuatu yang sah gitu. Seperti Pak Dadik tadi di sectionnya Pak Dadik, dia akan membuat istilah dan membuat klasifikasi yang sesuai dengan pemikiran atau perspektifnya Pak Dadik. Nah, aku juga sama gitu kan, membuat kerangka dan poin-poin prinsip-prinsip yang lebih mudah dipahami. Dan itu sah dalam sebuah pengembangan keilmuan gitu. Dan mungkin itu bisa didapat di buku ini. Itu kenapa buku ini tuh mudah. Gitu. Buku ini tuh mudah. Anda nggak akan ketemu yang background history dan segala macam, itu nggak ada di sini. Sekalian juga kita sampaikan ke kawan-kawan kalau buku ini menjadi salah satu panduan untuk sebuah program namanya Dosen Desun ya. Ini awalnya adalah diskusi dan mengajarkan pada kawan-kawan guru SMK ya Pak ya. Guru-guru SMK ya, supaya pendekatannya dalam menyampaikan keilmuan ke siswa-siswanya berdasarkan kondisi praktikum yang ada di kondisi praktik yang ada di industri gitu. Ini juga beberapa SMK nantinya akan menjadi satu buku buku apa kalau ngomong? Buku panduan. Buku panduan ya. Buku panduan kalau buku utama itu apa namanya? Textbook. Ya. Itu.
Nah, saya juga sekalian ucapkan juga untuk kawan-kawan yang memberikan testimoni tentang kita. Ini Bu Yanti dari Pelanusa, Mas Amar dari Profil Image Studio, Pak Daru dari desainer grafis dan ilustrator, Pak Andreas Walevi, Ketua Adgi Malang, sekalian juga dosen dari Cafe, sama Mas Alvan, ini desain strategi dan produk generator, Ahmad Nurul Latif, ini guru produktif teknologi informatika di SMK Islam. Angkatan pertama yang mengikuti kursus dosen di sini. Gitu ya. Terima kasih buat kawan-kawan di sini. Terima kasih buat Pak Latif sudah ngerayain buku ini. Bagaimana kawan-kawan bisa melihat di salah satu YouTube-nya Utiro Indonesia bagaimana testimoni kawan-kawan yang telah mengikuti sebuah program dosen desun. Nah, ini sekalian juga lewat podcast ini saya akan sampaikan ke kawan-kawan semua bahwa kita akan ada sebuah kursus online daring maupun luring, kemudian hybrid, kemudian ada camp ya, kreatif camp. Kreatif camp itu sekitaran seminggu, 6 hari lah gitu. Kita nggak pulang, kita nginep di satu villa untuk menghasilkan sebuah solusi. Kemudian ada satu lagi ini yang perlu kita coba, namanya pondokan kreatif gitu. Kita 1 tahun. Jadi kawan-kawan menginap di salah satu villa atau salah satu rumah yang sudah kita siapkan, makan di sana, tidur di sana, dan pulang 1 tahun menjadi seseorang kreatif versi kita. Ya. Menjadi pelaku kreatif. Kapan itu, Pak? Ini secepatnya. Kalau memang hari ini sudah ada yang siap daftar, siap. Kita terima saja. Ada paketan-paketannya, nanti hubungi saja utiroindonesia.com atau hubungi di kontak yang ada di website itu. Saya kira cukup ya tentang bukunya. Oke, siap. Tentang bukunya. Apa ada lagi yang mau dimasukkan, disampaikan? Soalnya teman-teman akan sering melihat saya ngobrol sama dia di berbagai obrolan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ini hari ini cuman memang agendanya adalah cuman ngobrol tentang buku terbaru kami. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah dan bedah buku sekilas tentang buku yang sudah kita kolaborasikan dan kita akan luncur yang sudah siap ini. Teman-teman bisa belinya ini di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan di kantornya Utiro. utiroindonesia.com. Cukup, terima kasih Pak Sasa ya. Kita lanjut kesempatannya juga. Rasanya kita sering ngobrol soalnya. Jadi apa yang kita ngobrolkan kadang juga bingung ya. Ya wis. Terima kasih. Assalamualaikum. Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. utiroindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. utiroindonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar haki? Ya, haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. utiroindonesia.com.